Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita sejenak boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan melalui persekutuan doa kita. Mari kita memulai ibadah kita. Mari saya silakan kita untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Kita katakan bahwa Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, sebagai ungkapan hati kita untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, bahwa setiap waktu, setiap saat Dia selalu baik dalam seluruh kehidupan kita. Katakan Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu mujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama ulangi pujian ini. Kita katakan bahwa Yesus kau sungguh baik, bahwa Yesus namamu indah, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku
Terima kasih Tuhan bahwa Kaulah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh menikmati kebersamaan di dalam Tuhan melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan biarlah segenap rangkaian ibadah yang kami lakukan malam hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyertai. Sehingga dari awal sampai selesainya ibadah ini dapat jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat kasih Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan sebagai landasan dari persekutuan doa kita malam hari ini. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari Bapak Ibu kembali kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 128, Yesus Nahkodaku. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua yang ada, sehingga kebenaran-Mu dapat kami pahami dengan benar, kebenaran-Mu dapat kami mengerti, dan kebenaran-Mu menjadi bagian setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Kami dibangun olehnya di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu malam ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan melaluinya kami semua yang mendengarkan boleh diberkati. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini saya ambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita akan renungkan bersama sejenak malam hari ini. Tema kita ialah doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apakah itu doa? Dan mengapa kita berdoa? Jemaat yang terkasih, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah suatu hak dan juga sebuah kewajiban. Dan doa itu adalah garis komunikasi untuk membangun hubungan yang langsung antara kita dengan Bapa kita di sorga. Doa adalah alat atau cara bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan kita. Dan dalam doa inilah hubungan itu, komunikasi itu adalah komunikasi, hubungan yang langsung antara pribadi kita dengan Bapa kita yang ada di sorga. Doa itu adalah cara di mana kita datang mengangkat seluruh beban hidup kita, seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Doa itu adalah sarana, alat di mana kita datang menyampaikan pengagungan kita, pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi doa adalah sebuah hubungan yang sangat baik yang terbangun antara kita dengan Tuhan, yang dibangun secara langsung. Dan doa itu adalah cara di mana kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, membawa seluruh keluh kesah hidup kita kepadanya, membawa seluruh pergumulan kita, syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan, baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam berdoa tentunya bahwa setiap kita pasti memiliki pengharapan dalam doa-doa yang kita sampaikan. Dalam doa terletak harapan. Oleh karena itu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kadang-kadang kita berdoa, tetapi sementara kita berdoa, ada keraguan dalam diri kita. Apakah doa yang kita sampaikan ini akan dijawab oleh Tuhan? Bahkan kadang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan doa kita, kita merasa bahwa seolah-olah doa kita itu terlambat ataukah tidak direspon atau tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang percaya, ada banyak orang yang kecewa dalam hidupnya karena merasa bahwa doa-doa yang disampaikan itu tidak mendapat respon dari Tuhan. Nah, malam hari ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini kita mau melihat, kita akan belajar
tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan, yaitu bahwa doa seperti apakah atau doa yang bagaimanakah yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14a, bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa dari orang yang sudah diselamatkan. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Ayat 13 dalam pembacaan kita sampai ayatnya yang ke-14 bahagian A mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, dalam ayat 13 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki hidup yang kekal, yaitu bahwa orang-orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kemudian di bahagian lain firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 bahagian B, di situ mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Siapakah orang benar yang dimaksud di sini? Orang benar yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Diselamatkan berarti dibenarkan. Dibenarkan bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dalam artian bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar, siapakah itu? Ialah orang-orang yang telah diselamatkan. Dalam artian kata bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang lahir dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan bahwa doa adalah bahasa dari anak-anak Allah. Ia atau seseorang yang diperanakkan dari Allah akan berbicara dalam bahasa doa, sehingga kita dapat memanggil Allah kita ya Abba, ya Bapa, dalam permohonan yang benar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang lahir, doa yang keluar dari hidup orang-orang yang telah percaya, atau doa yang lahir dari orang-orang benar, yakni orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang menjadi keunikan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan inilah yang menjadi hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa doa-doa yang lahir dari kita adalah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan, karena lahir dari orang-orang yang benar, yakni yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bahwa bukan saja doa yang lahir dari orang yang diselamatkan
yang akan menjadi doa yang dikabulkan. Yang kedua dalam ayat yang ke-14 bahagian B, bahwa doa yang dikabulkan ialah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Doa yang sesuai dengan kehendaknya. Ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Yesus sendiri mengalami pencurahan jiwanya kepada Bapa ketika ia berdoa di Taman Getsemani dalam pergumulan yang sangat berat dalam menghadapi kematiannya. Ia mengatakan dalam doanya bahwa jikalau mungkin cawan penderitaan itu lalu daripadaku, tetapi Yesus harus menerima bahwa apa yang ia inginkan bisa saja bukan merupakan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan ternyata memang benar, apa yang Yesus inginkan bukanlah yang diinginkan oleh Bapa kepadanya. Dan dalam doa itu kita melihat bahwa Yesus berdoa. Ia katakan bahwa tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki yang terjadi. Dalam Markus 14 ayatnya yang ke-36. Bapak Ibu, kadang-kala yang kita doakan, yang kita minta bukan merupakan kehendak Tuhan. Dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang Bapa kita kehendaki. John Stott mengatakan bahwa doa bukanlah suatu alat untuk menyenangkan atau memaksakan kehendak Allah kepada kita, kehendak kita kepada Allah. Jadi doa bukanlah alat untuk kita dapat memaksakan kehendak kita untuk dapat disetujui oleh Allah. Dengan kata lain bahwa doa itu bukan sebuah alat untuk bagaimana membelokkan kehendak Tuhan untuk sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang yang berpikir bahwa berdoa adalah membujuk Tuhan untuk melakukan keinginan kita, atau berusaha membuat Tuhan berubah pikiran dan memenuhi segala keinginan kita. Doa berarti meminta Tuhan melakukan kehendaknya yang akan kita terima, karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita dapat melihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana ketika doa-doa mereka tidak dinyatakan sesuai dengan apa yang mereka mau dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui doa harusnya kita belajar untuk membedakan kehendak Allah dan keinginan kita, lalu belajar untuk menaati kehendak Tuhan, terutama ketika apa yang kita minta, ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Dan Tuhanlah yang lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan kita.
Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berdoalah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan berdoalah supaya kita dalam kehidupan ini dapat memahami kehendak Tuhan dan dapat menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Naikkanlah doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita, baik itu dalam waktu, baik itu dalam tempat maupun dalam situasi. Karena pengetahuan Tuhan terhadap kita, terhadap masa depan kita, itu jauh lebih tepat daripada apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita bisa bayangkan. Karena itu, berdoalah sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian yang ketiga, doa yang dikabulkan adalah doa dengan keyakinan kepada Tuhan. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. Doa yang dikabulkan adalah doa dengan keyakinan kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, hanya sekedar laporan. Laporan atas segala apa yang kita sudah lalui, bahkan laporan dengan keadaan yang ada yang kita hadapi hari ini, tanpa disertai dengan keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa Ia berkuasa, akan sanggup menolong saya. Dan kita datang berdoa tetapi penuh dengan keraguan. Dan ketika berdoa, beban itu tetap ada dalam diri kita. Kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan saya yang ada. Matthew Henry mengatakan, mengetahui bahwa permohonan-permohonannya didengar adalah sama baiknya seperti mengetahui bahwa mereka dijawab. Jika kita yakin tentang hal ini sebagai doktrin yang benar, maka sekalipun kita tidak bisa melihat dengan segera jawaban-jawaban dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan, di dalam diri kita tetap ada keyakinan bahwa doa itu adalah doa yang direspon, doa yang dianggap, doa yang didengar, doa yang akan dijawab oleh Allah. Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dibutuhkan keyakinan penuh kita kepada Tuhan ketika kita berdoa. Jangan kita berdoa, lalu setelah kita berdoa kita mengambil alih beban itu, padahal kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kita ambil alih beban itu, membawanya sendiri, memikulnya sendiri, karena kita tidak punya keyakinan bahwa ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Ia akan menyelesaikan persoalan saya. Berdoalah dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Bukan keyakinan bahwa saya hebat, bukan keyakinan bahwa saya mampu, bukan keyakinan bahwa saya bisa berdoa dengan baik dan benar, tetapi berdoalah dengan keyakinan bahwa Dia yang kepadanya kita membawa seluruh keluh kesah hidup kita adalah Dia yang berkuasa, akan sanggup menolong dan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan saya. Bangsa kita hari ini masih tengah menghadapi pandemi virus corona.
Mari kita datang bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada maksud Tuhan di balik semuanya, sehingga sampai pada hari ini virus ini belum dapat diatasi. Keadaan yang kita hadapi saat sekarang ini penuh dengan keterbatasan. Bahkan dunia sedang dilanda ketakutan karena adanya pandemi dari virus corona ini. Disinilah sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita membuktikan iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup ini dalam perserahan penuh kepada Tuhan. Lalu kemudian kita enjoy menjalani hidup ini dan senantiasa hidup di dalam doa. Kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Yakini bahwa hak istimewa kita yaitu doa. Karena itu nikmati hak itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kemudian dalam hal berdoa, jangan lupa untuk kita senantiasa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakini dalam hidup kita bahwa apa yang Tuhan kehendaki terjadi pada diri saya itu adalah yang terbaik untuk kehidupan saya, sehingga kita tidak akan bersungut-sungut menjalani hidup ini ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan, dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena itulah yang terbaik. Dan dalam berdoa, mari berdoa dengan penuh keyakinan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, bahwa kita punya Allah yang hebat. Ia tidak terbatas dalam berbagai hal, dalam segala hal Ia sanggup menolong kita. Karena itu berdoalah terus dalam hidup ini. Doa kita bukanlah doa yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas dalam penjelasan. Karena itu kami datang memohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong kami bersama untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran-Mu ini dengan baik, dengan benar. Dan kebenaran-Mu ini menjadi bahagian setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah hari ini melalui persekutuan ini. Berkati kami, pimpin kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa bersama yang sebentar akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama pada malam hari ini di tempat kita masing-masing, menambahkan bahan doa dari Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat masing-masing. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih terus dalam proses pemulihan kesehatan. Kita doakan supaya Tuhan menolong, menjamah, memulihkan mereka. Lebih-lebih kita doakan supaya mereka kuat dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Baik itu pergumulan soal rumah tangga, anak-anak, pergumulan dengan masalah ekonomi, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang ada. Kiranya seluruh jemaat Tuhan tetap kuat dalam iman, bahkan mempercayai Tuhan dalam seluruh keadaan yang ada. Dan kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka dalam berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kita doakan seluruh jemaat Tuhan supaya mereka kuat di dalam iman kepada Tuhan, dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani setiap aktivitas yang Tuhan percayakan. Doakan jemaat Tuhan dalam berbagai usaha, pekerjaan yang tengah ditekuni,
supaya Tuhan akan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Kita doakan anak-anak kita, anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan mereka, supaya Tuhan menolong, baik itu yang sedang mengikuti penilaian tengah semester, dan kita doakan juga bagi mereka yang sedang berjuang untuk skripsi mereka. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, sehingga boleh diselesaikan dalam pertolongan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk persekutuan kita jemaat Tuhan di sini, supaya Tuhan tetap memberkati kita, menolong, mengikat kita dengan tali cinta kasih-Nya, untuk kita satu hati, bergandengan tangan, saling menopang, untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, saling mengasihi, mempedulikan dalam kehidupan kita. Doakan jemaat Tuhan untuk kita boleh bersungguh-sungguh dalam persekutuan kita, bahu-membahu dalam melayani Tuhan melalui persekutuan kita. Doakan para pelayan, baik kami tim gembala, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus PIG, panitia Natal, panitia pembangunan, dalam berbagai tugas tanggung jawab, supaya Tuhan memberkati, mengurapi untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada dengan baik. Kita doakan untuk pelayanan kita yang ada di Karawaci, doakan jemaat Tuhan yang ada di sana, supaya Tuhan tetap menolong, memberkati, walaupun tidak ada ibadah-ibadah yang dilakukan, tetapi biarlah mereka juga dapat mengikuti ibadah-ibadah yang kita lakukan dari tempat ini, bahkan mereka tetap kuat di dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita, khususnya dalam minggu ini, baik itu besok untuk ibadah pemuda, dan juga pemberkatan nikah saudara kita Arben Nita Brand dan Veronica Sembiring yang dilaksanakan di Jakarta. Kiranya Tuhan menolong, doakan setiap yang akan melayani supaya sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan untuk boleh melaksanakan pelayanan ini. Dan secara khusus di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kita doakan supaya semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan atur, sehingga semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada gangguan. Dan biarlah pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik, dan kedua saudara kita akan sungguh-sungguh diberkati, memasuki rumah tangga yang baru untuk hidup memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Doakan keluarga dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita pada hari Minggu, supaya Tuhan memberkati semua yang akan melayani. Kita doakan supaya diurapi oleh Tuhan untuk boleh mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan kita, ibadah kita, dan biarlah seluruh jemaat akan semakin diteguhkan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama. Kita berdoa untuk pembenahan halaman di tempat ini, supaya Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan. Panitia pembangunan dalam memikirkan untuk kelanjutan kegiatan ini, supaya diberi hikmat, kemampuan, dan kita doakan supaya kita semua diberkati Tuhan untuk boleh terlibat dalam pelayanan ini. Kita doakan untuk jemaat Tuhan yang mengerjakannya, supaya diberi sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis dan juga di tingkat sinode. Kita doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya diurapi oleh Tuhan untuk dapat mengkoordinir, mengatur pelayanan sebaik-baiknya, dan pelayanan kita di gereja baik-baik di lingkup klasis, di lingkup sinode, supaya terus berkembang maju untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk dilayani, dikuatkan dalam iman mereka kepada Tuhan. Kita berdoa untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang sedang menjalani perawatan karena sakit. Ada Ibu Pendeta Olvi Hakti dari Unaha Kendari, juga ada Bapak Pendeta Benjamin Wilson di Makassar, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menjamah dan memulihkan. Kiranya mereka kuat dan Tuhan nyatakan pemulihan. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan terus situasi yang ada sekarang ini, supaya Tuhan memberkati, melawat, sehingga situasi di tengah-tengah bangsa kita karena adanya pandemi ini segera dapat diatasi. Kita doakan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait di dalam mengatasi pandemi ini, supaya mereka diberi hikmat, kemampuan oleh Tuhan untuk memikirkan
dan mengambil langkah-langkah yang akan membawa keadaan kondisi kita semakin lebih baik ke depan. Dan doakan kita supaya tetap berhikmat menjalani hidup ini, menjalani aktivitas kita, sehingga melalui kita penyebaran dari virus ini dapat diminimalisir. Dan biarlah ke depan jika Tuhan berkenan, kondisi di bangsa kita dapat dipulihkan dan bangsa ini dapat dibawa semakin lebih baik dari hari ke hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, demikian tambahan-bahan doa yang kami sampaikan dari tempat ini. Kami silakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, di tempat masing-masing, untuk membuka ruang kesaksian bagi setiap anggota keluarga, menyampaikan bahan-bahan doa, dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan seperti biasa, kami silakan salah satu anggota keluarga di tempat masing-masing untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini, untuk memimpin doa bersama di tempat masing-masing, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan tayangan ini bisa dihentikan untuk sejenak untuk berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai berdoa bersama-sama, mari Bapak Ibu kembali jalankan tayangan ini untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Disilakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Dia adalah perisai kita saat badai hidup menerpa kita, dan janjinya menjadi jaminan bagi kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, kita katakan bahwa Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Mari Bapak Ibu jalani hidup ini dalam kekuatan yang dari Tuhan, dan mari letakkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Engkaulah perisaiku, perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai.
jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan penuh perserahan kepadanya. Alamilah ketenangan sejati daripadanya. Nantikan Dia sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Arahkan hatimu kepadanya serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali menyambut sale-salenya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.